Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel You. Perkuliahan hari ini adalah tentang azas teknik kimia satu yang sebelumnya saya sudah masuk di pertemuan 1-2 untuk menjelaskan tentang conversion unit. Saat ini materi yang pertemuan setelah UTS diganti oleh saya lagi. Materinya tentang material balance for multi-unit system. Berarti keseimbangan ya atau neraca massa di sini. Yang di sini dibahas neraca massa ya untuk sistem yang multi. Apa saja yang dipelajari? Ada konsep utamanya dulu, lalu sequence, sequence ini berarti dia berurutan, lalu recycle, bypass, dan purging. Dan ada beberapa aplikasi neraca massa yang ada di industri. Mungkin di sini penekanannya, tugasnya adalah biasa pakai software nggak software ya. Pertama soal dari buku yang kamu bisa cari, yang kedua adalah mengenai permasalahan yang ada di tugas akhir. Itu bisa menjadi cakupan ketiga materi ini, recycle, bypass, dan purging. Oke, ini adalah harapannya, goals dari materi ini ya. Kamu jadi bisa mengetahui proses yang melibatkan lebih dari satu unit. Di sini tuh ada 10 langkah strategisnya, bagaimana kita bisa memahami aliran sequence, recycle, purging, dan bypass. Lalu penyelesaian secara manual, ya, biasanya sih ada blok diagram dan kawan-kawan. Ada konversi yang di sini disebut single pass, lalu ada penjelasan dari recycle, bypass, dan purging. Lalu juga di sini adalah implementasinya, penggunaannya seperti apa. Oke, kita next ke halaman lainnya ya. Jadi di sini adalah konsep utamanya ya. Di sini ada 9 dan 60 cara ya di sini dianggapkannya dari seorang Rudyard Kipling. Di sini ada istilah namanya flow sheet. Nah, ini mungkin yang kamu tahu, flow sheet itu seperti kalau di kerja praktek itu besar, itu dia sudah dalam bentuk gambarnya. Yang kamu bisa pakai adalah Visio atau CAD dan kawan-kawan untuk menggambarkan aliran proses. Makanya kita butuh masuknya dari mana, keluarnya dari mana itu harus jelas. Karena ketika panahnya salah, maka neraca massanya ikut salah juga. Dan di sini juga ada lagi blok diagram. Nah, sebenarnya flowsheet itu terbentuk dari blok diagram. Arti kata gini, kamu tidak tahu alatnya seperti apa, buat blok diagram saja bentuk kotak-kotak segala macam di situ ya. Jadi kita bisa menunjukkan di situ mana subsistemnya. Biasanya yang dalam blok diagram itu adalah nama proses. Oke, di sini ada contoh sebuah mixer. Mixer ini pencampur ya, menggabungkan dua atau lebih aliran. Yang di sini notabene komposisinya berbeda. Ada lagi namanya splitter, itu berarti dia memisahkan ya. Makanya butuh kenapa di semester 3 itu ada alat industri kimia dikenalkan ke dalam komponen-komponen yang ada di aspek HIPSIS ya untuk pemilihan dari alat yang akan digunakan. Selanjutnya ada separator. Nah, ini yang membedakan separator itu apa? Ya, kenapa beda dengan splitter? Nah, ini yang kamu harus bisa membedakan alat splitter dan separator. Oke, selanjutnya ini adalah sebuah ini harusnya kamu ingat penayangan saat kamu PKKMD tentang ammonia plant ya mungkin di situ bisa kamu ketahui bagaimana prosesnya. Namun mungkin kita bisa ambil dari ini ya ammonia plant yang mungkin dekat sini ada dari PT Pupuk Kujang ya. Ini gambar nyatanya yang bisa kamu lihat ya. Kalau ini gambar bisa dikatakan gambar flowsheet-nya yang ini ya. Yang blok diagramnya mana ya? Blok diagramnya tidak ada sini. Nanti mungkin ada di materi kita ya. Dia bisa buat tambahkan. Ya, oke. Nah, ini yang lebih kompleks. Ya, biasanya kalau yang ini dia satu unit saja berarti dia masuk ke tugas khusus. Ya. Nah, ini masuk ke dalam area prosit lah kalau kita katakan seperti ini. Arah-arah aliran. Selanjutnya, di sini ada contoh soal, contoh gambar ya. Di sini digambarkan di sini gambar 6.1a, sorry 6.2a ya ini adalah flowsheet dari ammonia plant ya.
yang melibatkan bagian-bagian terbesar ya dari unit proses nih. Ya. Dia ada umpan, ada pompa, ada heat exchanger, lalu dipompa lagi kalau di sini untuk dimasukkan ke dalam, untuk diumpankan ke dalam reaktor. Kalau ini liquid berarti dia injek dari bagian bawah. Nah ini penting beberapa hal kalau udah di flow sheet, Anda injek umpan itu dari bawah, samping, atas, ya, ya termasuk dari bagian mana yang seperti ini kan, dia umpannya dari sisi samping. Ini gambar flow sheet-nya. Dan di sini Anda bisa lihat ada separator. Di sini ada flash, itu dia low pressure, yang ini high pressure. Sampai akhirnya di sini ada splitter. Nah, dia membagi beberapa menjadi, kalau di sini terlihat dua aliran. Ya, yang satu dia ke arah untuk pembersihan, yang satu bisa diumpankan ke arah resekel. Resekel itu berarti diumpankan kembali. Ya, yang ke sini ya kita anggap proses selanjutnya entah apa di sana ya. Nah, di sini purging itu diartikan adalah pembersihan. Nah, inilah bagian alir proses atau blok diagram tadi yang kita katakan ya. eh Sebentar, mungkin butuh gambar dua ya. Tambah satu gambar lagi untuk membantu. Agak sulit ya kalau dua gambar menjelaskan. Ya, ini kamu bisa lihat tengok kanan kiri. Ini saya untuk yang ininya. Yang satu untuk blok diagram. Nah, ini dia. Jadi kalau di dalam ini flowsheet kamu bisa sebenarnya mengembangkan dulu dalam bentuk blok diagram. Nanti kamu arahkan ke dalam bentuk ke dalam flowsheet. Bedanya adalah ketika kamu mengatakan ini mix itu bisa tangki atau cuma sekedar alat apa ya namanya ya, penyatu aliran ya pipa kita katakan. Lalu di sini ada pump satu, pompa, lalu ada heat exchanger. Ini bisa Anda buat seperti ini. Dan tapi di sini saya juga tidak tahu ya kenapa kalau dia kotak ini adalah nama alat, selesai nama proses ya. Is oke lah ya, maksudnya segala macam di situ. Nah ini, lalu ada pompa tiga di sini, lalu ada splitter di sini, purging, recycle dan kawan-kawan. Ini yang membentuk seperti itu. Ya, jadi bisa diimajinasikan ke arah sini. Nah biasanya di dalam soal-soal itu yang kamu lihat adalah yang ini. Biasanya. Oke, di sini bisa dibaca ya di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bawah. Ya, ada section di sini ya dari gambar-gambar tersebut. Ya, ada langkah-langkahnya di sini. Pertama itu dia ya neraca masanya dibuat ya. Neraca masa yang mana nih? Kecuali yang buat splitter sama dia. Hmm, ya, seperti ini kita lihat. Ini kan ada masuk, ini keluar. Kalau kita ngambil komponen ini aja ya, mix satu ya, di arah komponen sini. Ini yang masuk, ini yang keluar, ini yang masuk. Berarti secara nggak langsung yang masuk ada dua. Fit dengan panah yang di sini, keluarannya ini. Oke. Nah, di sini ada lagi dia bilang splitter nggak kita libatkan ke dalam persamaan raca basa ya. Dia karena yang bagian sininya tidak ketahui, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Atau kalau kita mau melibatkan ya bisa saja asal datanya lengkap.
Lalu di sini juga ada beberapa, kita harus memilih beberapa persamaan yang posisinya sini harus dibuat secara hati-hati melihat panahnya ya. Oke, selanjutnya di sini adalah ada selain kita memilih persamaan yang cukup hati-hati di sini, kita melihat juga di situ ada persamaan yang simultan, ya, yang untuk menyelesaikan dari kondisi yang tidak diketahui, misalnya neraca massa dari umpan A misalkan itu diketahui, itu bisa diselesaikan dengan cara simultan. Selanjutnya adalah dia sistem multi unit yang secara berurutan. Ya, di sini kalau secara berurutan dia ilustrasikan di sini mixing sama split. Mixing, mana mixing dan splitnya? Ordered, aliran satu dan dua bergabung. Oh, dia sudah ambil komponen ya di sini ya. Oke. Berarti pengertian ini kita turun ke bawah dulu ya. Pengertian ini kita turun ke bawah untuk dapat ini. Saya akan naik ke sini. Ya. Dia akan ambil daerah mixing dan split. Kalau dilihat ini masuk gambar 1, 2, berarti area mana yang ini diambil? Kalau melihat dari sini, ada yang masuk dari atas. Ya, dilihat dari sini ya. Anda bisa melihat dari mana ini imajinasi ini dari mana dengan gambarnya di sini. Ya. Nah, di sini dia ambil gambar dengan imajinasi bahwa ada yang masuk untuk menggabungkan di sini ya, secara tidak langsung aliran 3, 4, 5 apakah itu memiliki komposisi yang sama? Seharusnya sih tidak karena ada penambahan dari komposisi 4 ya. Lalu apakah aliran 5, 6, 7 punya komposisi yang sama? Kalau dibilang ya, kenapa? Ini dia memisah saja. Ya, komposisi ya, komposisi. Ya, persentase lagi, ibarat kata ya mungkin misalnya pemisahan air sama etanol misalkan. Ya. Oke. Selanjutnya di sini dia kasih lagi pengubahan ini, gambar dari 6.3a menjadi gambar 6.3b. Ya, dia bentukan di sini. Ya, dia kalau melihat dari ini kita bisa lihat ini kan awal mula ya, awal mula eh berarti sorry kita sebut 1 ditambah 2 karena ini sama-sama input itu menghasilkan 3, maka dituliskan seperti ini. Lalu sudah selesai di sini, 3 tambah 4 menghasilkan 5, lalu 5 itu menghasilkan 6 tambah 7. Kalau melihat sudah sampai di sini ya, neraca massa secara keseluruhannya. Sehingga kalau persamaan-persamaan ini kita kumpulkan ke sini, berarti kan 1 tambah 2 menjadi 3, 3 tambah 4 menjadi 5, 5 menjadi 6 tambah, 5 menjadi 6 ditambah 7. Maka ini yang posisi kiri bisa Anda jumlahkan, jika ada di kiri dan kanan bisa Anda kurangkan. Sehingga kalau 3 ini kan jadi hilang, ada di kanan dan di kiri. 4 diam, ya. 1 juga diam, 2 juga diam. 5 itu bisa Anda delete. Ya, karena hilang ada di kanan kiri. Sehingga 1 tambah 2 tambah 4 itu menjadi 6 dan 7. Itu aslinya. Overall setelah diselesaikan setiap persamaan neraca massa di setiap aliran. Selanjutnya, persamaan yang persamaan yang di sini, sorry ya, gambar yang di sini itu tuh sebenarnya didapatkan dari pecahan ya ini, daerah ini per subsistem ini dan ini. Ini hanya penjelasan dari yang tadi ya di atas. Secara nggak langsung di dalam persamaan yang di satu ini berarti kan ada 3 komponen ya, komponen 1, 2, 3. Di sebelah sini ada 3 komponen lagi, 3, 4, 6.
Di sebelah sini 5, 6, dan 7. Berarti di situ ada 9 komponen dengan 3 persamaan. Ini masih mudah ya, belum terlalu sulit. Dia hanya ingin kamu memahami dulu rute ini. Ya. Nah, di sini juga bisa Anda katakan 1, 2, 3 ini daerah sistem A, lalu 3, 4, 5 sistem B, ya daerah sini adalah sistem C, bisa juga seperti itu. Ini dia hanya melihat daerah sini, ya, ini juga bisa, ya. Nah, yang ditanyakan itu nanti berapa sih daerah yang independen dan kawan-kawan. Kalau ngelihat dari gambar 6.3b tadi, 3 komponen ditambah satu total. 3 komponen satu total itu yang ini ya, 1, 2, 3 ini yang terakhirnya satu totalnya, ya. Terus kalau yang ini itu persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, ada 3 totalnya juga, ya. Oke. Yang mana di sini totalnya adalah 24, di mana 7 dari 24 persamaan itu ya mungkin di sini bisa mempertahankan keindependennya sehingga bisa diselesaikan secara mudah. Nah, langkah-langkah tadi yang apa namanya dengan cara persamaan ini tuh sebenarnya adalah sebuah metode saja ya, karena kalau dia melihat secara overall seperti ini, tidak kita pecah seperti ini, itu akan mengalami kesulitan. Dan langkah ini tuh untuk memudahkan Anda menyelesaikan persamaan yang ada. Nanti kalau sudah pro, ya bisa, ya. Oke, ini ada contoh soal, mungkin lebih bisa apa namanya menambah pengetahuannya ya. Di sini ada penentuan jumlah ya, neraca massah di sini, yang sistemnya di sini adalah sistem multi ya kita katakan. Ada asam laktat di sini yang didapatkan dari proses fermentasi, yang dimana ini tuh buat makanan deh ya, bisa buat bahan kimia, obat-obatan juga, industri obat-obatan. Dan kita ilustrasikan dia melalui pencampuran komponen untuk membentuk sebuah media fermentasi yang cocok ya, atau sesuai kita katakan. Dan sini dikatakan bahwa sistemnya harus steady state dan open, terbuka maksudnya. Steady state ini berarti dia sudah berlangsung dengan ajak ya. Nah, panah-panah yang ada di sini itu sudah didesain untuk aliran langsung ya dalam di sini. Dan di sini tuh dikatakan tidak ada reaksi yang berlangsung ya di dalam sistem yang manapun. Jadi begini maksudnya. Eh, Sebelumnya kamu juga mempelajari material balance, itu ada yang reaksi without reaction sama reaction. Yang ini tidak hanya nyampurkan saja. Ya, jadi harus bisa dibedakan. Kalau ada reaksi nanti, maka ada persamaan reaksi kimia yang harus dilibatkan. Ya, ada awal reaksi dan seterusnya. Oke, dengan melihat persoalan yang di sini, bahwa umpan 1 itu adalah air, umpan 2 adalah glukos, umpan ketiga itu keluaran, di mana ini mencampurkan air dan glukos. Maka ditulislah sini H2O dan glukos. Dan sini juga terlihat ya maksudnya. Lalu masuklah lactobacillus, ini enzim di aliran 4 sehingga masuk darah ini, dan keluarannya dia sebutkan di sini ada H2O, glukosa, lactobacillus yaitu enzim, dan glukosa sini. Di sini kenapa ditulis H2O agar tidak apa ya miss dengan apa itu namanya air air ya, udara ya, jadi khawatir tertukar. Lalu poin di 6 di sini dia menambahkan vitamin G, dengan kondisi vitamin G itu adalah asam amino dan fosfat. Ya, vitamin G itu ada komponennya. Lalu di aliran 7 dia katakan sini ada water sama apa nih V ini? V. Oh, V-nya belum ketahuan di sini ya. Yang jelas ini sudah ada waternya, yang V-nya belum ketahuan. Masuk di aliran 8 G itu glukos, L-nya adalah lactobacillus. Ya, ini dia sudah jelaskan. Nah, dari sini kita tuh bisa lihat ya bahwa daerah yang 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3 tadi kan subsistem 1 ya. Kan bisa kelihatan mana yang masuk dan mana yang keluar. Ini daerah 1.
Daerah 2, 3, 4, 5. Ini dia. Daerah 3-nya, 5, 6, itu akan menjadi 8, 7. Nah, secara nggak langsung, kalau di sini tuh kamu sudah bisa melihat. Sebentar, saya butuh bantuan di sini. Karena sudah beberapa dicoret-coret. Ya, ya. Nah, kalau melihat dengan persamaan yang ada di sini, ya, mana dia? Kita kecilkan dulu. Salah. Gambar yang seperti ini sudah bisa ketahuan bahwa 1 tambah 2 menjadi 3. Ya, 1 tambah 2 menjadi 3. Dan itu tertulis di sini. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah per subkomponen. Sekarang di dalam 1, 2, 3 itu ternyata ada air sama glukos. Nah, yang pertama dia tulis di sini adalah air. Yang ini, yang A ini. F1 kalikan 1. 1 itu maksudnya 100% ya. Lalu F2-nya dikalikan dengan komponen si air yang ada di komponen 2 ini. Ternyata air kan tidak ada, 0. Lalu di sini keluarannya 3, ada glukosa sama air ya. Ternyata air di sini 0,8, maka dikatakan di sini. Ini 1, ini 0, 0,8. Ya, maka dituliskan sini aliran H2O. Selanjutnya, di subkomponen ini juga masih, karena sini kan ada H2O dan glukos. Glukosa di aliran 1 itu kan 0. Glukosa di aliran 2 itu dia bilang katakan sini 100%. Glukosa di aliran 3 dia katakan 0,2. Maka inilah ditulis 0,2. Selanjutnya, ya, kita mau masuk daerah aliran 3, 4, 5. Ya. 3, 4, 5 ini H2O, glukos, lactobacillus. Dia katakan di sini 0,8 itu adalah air, H2O. Sama di aliran ketiga itu ada 0,8 airnya, di aliran 4 itu air itu 0 karena di aliran 4 itu hanya lactobacillus, makanya ditulis di sini lactobacillusnya 1 ya. Begitu keluarannya, ini kamu tinggal lihat di sini ya bahwa air itu keluarannya 0,769, glukosnya 0,192, sedangkan lactobacillusnya 0,0385. Selanjutnya subsistem yang ketiga yang ini. Subsistem yang ketiga ini Anda lihat saja aliran 5, 6 itu akan dijumlah, akan mengeluarkan aliran 7 dengan 8. Oke, di aliran 5, 6, 7, 8, H2O, glukos, lactobacillus, sama vitamin G. Ada 4 komponen. Makanya sini tulisannya A, B, C, D. Ingat di sini hati-hati, kalau A itu air, maka di sini A untuk di subkomponen 2 juga air. Ini juga air. Maka di sini yang pertama ini 0,7695 itu adalah komposisi air yang keluar dari aliran 5. Lalu di aliran 6 itu untuk air 0, aliran 7 dia kasih tahu di sini waternya 0,962. Dan di aliran 8 itu airnya tidak ada. Datanya terlihat dari sini. Sama dengan aliran untuk subkomponen B yang di sini adalah glukos. Di aliran 5 itu dia 0,192, di aliran 6 itu 0, yang ada hanyalah vitamin G saja daerah sini. Dan kamu bisa mengecek ya bahwa total yang daerah aliran 6 per subkomponen itu totalnya itu 1. Ya, jadi bisa ketahuan misnya kayak gini nih, 0,8, 0,2, 0. Ini 1 kan? Ini juga 1. Sehingga nanti di subkomponen yang apa namanya? Vitamin, sorry, bukan vitamin, lactobacillus ini juga sama. Yang dia ini adalah Yang G ini adalah yang D, sorry ya. Yang D ini adalah vitamin G. Ya, vitamin G di sini tuh. Secara nggak langsung kamu ada berapa persamaan? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ada 9 persamaan. Yang ada 3 persamaan total di sini yang dikatakan. Oke, kita turun. Di sini ada 9 komponen. Ada unit 1, unit 2, unit 3. Yang mana unitnya? Yang ini. Unit 1, unit 2, unit 3. Ya, dia tanya berapa jumlah maksimum kesetimbangan dari yang ke posisinya sih independen. Nah, dari persamaan-persamaan yang ada tadi di sini,
Itu bisa kamu buat kayak substitusi, eliminasi, dan kawan-kawan sehingga kita tahulah laju alir F1 itu berapa besarnya, F2 berapa, ya F3 berapa, itu yang diharapkan nanti. Kalau yang contoh yang ini 6 titik berapa? 6,3 ya kalau nggak salah. Oh, 6,1 ini dia ingin menentukan dulu subsistem itu seperti ini, membuat persamaannya seperti ini. Belum ke arah solusi. Oke. Misalnya make sure ya kamu ngecek aliran masuk mana, aliran yang keluar mana, terus masing-masing komponen. Lalu ada variabel yang bereaksi atau enggak di sini, apakah ada reaksi tambahan setelah itu hanya make sure saja karena tadi ada 60 strategi atau 12 yang kita ambil saja. Ya. Oke, di sini masih dengan contoh ini, tapi nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Thank you banget ya waktunya.